Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to IT Home. Gimana kabarnya buat anak-anak TKJ SMK 4 ya? Mudah-mudahan sehat semua. Bentar lagi kita mau menghadapi bulan puasa ya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, terus juga tetap beraktivitas kayak biasanya. Nah, gini, kita kembali lagi di Apa Kata Alumni. Kali ini saya udah kedatangan tamu alumni. Belum lama sih ya, lulusnya baru 2 tahun ya kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu. Kita langsung aja perkenalkan nih, di sebelah saya ada siapa dan dia tuh alumni angkatan berapa kayak gitu. Silakan, persilahkan perkenalkan diri dulu deh. Perkenalkan, nama saya Dansa Firdaus, lulusan dari angkatan 2020. Hardiansah Firdaus ya, dari TKJ 2 ya dulu ya. TKJ 2. Lulusan 2020 ya. Lulusan sebelum pandemi sih. Yes. Lulusan yang beruntung ya. Beruntung banget, Pak. Beruntung. Kenapa beruntung? Karena yang pertama nggak ada ujian. Nggak ada ujian, nggak ada UN ya. Nggak ada UN. Terus udah terus itu nggak ada uji kom ya. Uji kom nggak ada. Apalagi itu uji kom tuh. Enak banget ya ada. Tapi ada study tour mah. Oh ada. Ada. Study tour dulu baru ujian. Iya. Kayak gini Har. Nih sekarang nih kamu kan saya undang ke sini ya, mumpung lagi kosong lah ya. Sekarang kesibukannya sekarang apa nih? Kesibukannya sekarang mungkin kuliah sih. Kuliah. Oh iya. Dari habis lulus dia langsung kuliah. Habis langsung kuliah. Tapi sekarang kok di sini di Bogor enggak ini? Ya. Kuliah di luar kota? Ya, luar kota di Bandung. Oh, di Bandung. Sekarang di Bogor terus? Bogor terus. Online? Online. Ya. Udah 4 semester online terus. Oke, ini kita mau sharing aja sih sambil ya cerita sih ya, Ardia. Kan kamu kan angkatan terakhir yang masih normal ya belajarnya, ya, dari normal. kelas 1 sampai kelas dari kelas 10 sampai kelas 11 ini normal ya, belajarnya biasa lah. Tapi pas ujian terakhirnya nggak ada gitu, pas karena pandemi gitu. Itu gimana sih perasaannya waktu itu? Ada senengnya, ada enggaknya juga. Apa senengnya? Senengnya yang pertama itu nggak ada ujian, jadi nggak terlalu berat banget lah. Terus yang nggak enaknya tuh udah belajar tekun waktu maksimal kayak pulang sekolah tuh belajar di sini, tambahan terus bisa sampai malam malah. Itu aja sih yang nyesel, jadi nggak kepake gitu waktu pas ujian. Oh, nggak kepake ya karena nggak diuji sih ya. Iya, diuji. Oke, tapi ya enak sih ya, tetap aja banyak enak ya. Banyak enak ya. Poin enaknya lebih. Nah gini ya, kita mau flashback dulu ya. Di masa-masa kamu awal-awal lah sekolah di sini. Berarti kan kamu masuk ke sekolah ini tahun 2017 ya? 18 atau 17? 17. Itu gimana ceritanya bisa kamu milih ke TKJ gitu? Milih ke TKJ itu kan sebenarnya itu pilihan kedua. Pertamanya? Pilihan pertamanya Tata Boga. Kamu tuh suka kamu tuh suka Tata Boga, suka masak gitu dulu, sekarang udah enggak. Iya, jauh juga ya Tata Boga ke Jaringan ya. Iya, terus Oke. berarti ke SMK yang satunya ya. Terus nggak keterima, kurang dikit lah. Tapi pilihan duanya ke TKJ. Berarti bukan passionnya dong awalnya bukan, cuman sekedar suka aja. Suka maksudnya suka IT. Karena suka main games ya kamu ya. Iya. Terus awal kelas 1 gimana? Kan masih ini nggak sih, masih awam banget gitu. Bukan, maksudnya masih keingetan gak sih sama gua kok nggak di Tata Boga gitu, gua sukanya di situ. Mungkin awal-awal ada kepikiran kayak gitu, tapi lama-lama berapa lama itu pikiran kayak gitu? Paling berapa bulan ya? 3 sih. Oh, di awal-awal. Di awal-awal aja. Terus pas oke deh, gue kayaknya takdirnya di sini itu karena apa? Karena sesuatu nggak? Apa karena waktu aja? Mungkin karena waktu juga iya, karena sesuatu pasti. Nah, sesuatunya apa nih? Mungkin pas ketemu materi ini nih, wah ini gue suka nih. Atau pas ketemu apalah materi apa atau gurunya nih, wah enak nih guru itu ternyata masuk, apa gimana? Mungkin gurunya sih yang pertama bikin enak.
penyampaiannya jadi cepat masuk ya. Terutama bapak juga cepat masuk ya. Emang saya ngajar kamu ya kelas 1 ya? Iya, kan satu kelas 1 2 sama kelas 3. Oh iya. Terus materinya gimana? Masalah materi TKJ-nya? Materi TKJ mungkin awal-awal mungkin apa ya, rada-rada susah kan, masih awam banget kan. Mungkin lama-kelamaan jadi menyesuaikan lah ya. Akhirnya lupa tuh sama ininya. Iya, mungkin sampai sekarang lupa banget lah. Sudah lupa wanya. Jadi lebih ke teknik ya. Sebenarnya sih di tata boga juga ada tekniknya ya, tekniknya kayak gitu. Oke, nah setelah di kelas 1 kan udah ya mulai nyaman ya, walaupun belum 100% ya, masih proses ya. Proses. Nah, terus di tahun kedua nih, kelas 11 gimana tuh, Dek? Di tahun 11 mungkin makin berkembang tuh semenjak masuk PKL ya. Masuk PKL tuh semester 2 ya? Iya, kelas 11 ya. Nah, waktu itu di perusahaan Sejuta Jaring Global atau Cyber. Di ISP gitu ya, di ISP. Nah, waktu itu dapat pengalaman apa aja tuh di sana? Pertama langsung ke lokasi, kayak kan dia tuh fiber optik sama wireless. Jadi belajar itu ya? Belajar itu. Real ya itu? Iya, ya? real. Terus gimana tuh, tambah ini nggak, tambah kaget nggak ternyata jaringan komputer tuh kayak gini bla bla bla? Iya, kaget sih, kayak luas banget gitu materinya, bukan cuman tahu kabel doang. Kayak harus tahu alurnya kemana aja. Teknik. Berarti ini ya lapangan ya, di lapangan ya? Gimana ini nggak apa? Fisik gimana waktu itu? Lumayan pegal, apalagi pas panas ya? Oh, panas juga ya, apalagi sampai naik tiang. Berarti manjat gitu. Tower ya? Udah ya? Tower. Gali ini? Oh, gali enggak. Gali FO enggak? Enggak, berarti yang main atas ya, FO-nya. Waktu itu semakin ini jadinya, apa tertarik di apa? Kan tadi belajar wireless, belajar FO. Apa tertarik jadi ke jaringan wireless, apa ke FO, pulang-pulang dari PKL dah? Tertarik ke FO sih. Gimana tuh menurut kamu FO? Gimana ya? Mungkin saya lebih suka yang agak rumit ya. Oh, yang karena terpacu ya untuk belajar. Apalagi dari teknik pemasangannya juga agak emang lumayan ribet, tapi asik sih gitu. Kalau udah tahu teknik yang. Iya, oke. Nah, setelah pulang dari PKL itu waktu itu berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Habis itu tambah pengen menggali lagi ya, di sisi jaringannya ya. Lebih ya, mungkin presentasinya lebih tinggi lagi ya dibanding kelas 10 ya. Nah, pas udah pulang nih, itu jadi pengen lebih mendalami di jaringannya di bagian apa selain tadi FO? Karena itu kan kalau lapangan kan lebih infrastruktur banyak ya. Apakah misalkan saya pengen belajar ke server deh? Nah, mungkin server, Pak. Karena kan ke server. Masuk ke server juga kan. Banyak juga sih sebenarnya yang harus pelajarin tuh pas masuk ke server. Gitu. Cuma kan kadang namanya ya seumur waktu itu ya. Iya. Kadang kita pilih-pilih juga ya. Ini kayaknya ini nih yang enak nih, nggak terlalu puyeng. Padahal belajar tuh ya puyeng ya. Puyeng. Kalau nggak mau puyeng nggak usah belajar. Iya, makanya main game aja puyeng. Oh iya. Kalau kalah terus. Nah, kita lanjut ke kelas 12. Kelas 12. Itu menurut kamu nih waktu itu zaman angkatan kamu, gimana sih ininya, apa effortnya seberapa gitu? Oh, banyak sih kalau dibanding kelas 10, kelas 11 gitu. Kelas 3 tuh apakah lebih nyantai, apakah lebih serius belajarnya, apa gimana? Kalau kamu sendiri lah ini. Kalau saya sendiri mungkin di kelas 11 lebih serius, sama kelas 12 ya? Iya, kelas 12. Lebih asik juga sih belajarnya. Apalagi yang ditambah sebelumnya kan udah PKL tuh, fiber optik. Pas kelas 3 ketemu lagi malah makin seru gitu. Manjat lagi. Nah, itu kan kelas 12 kan ya biasanya kan mempersiapkan diri buat uji kompetensi ya. Iya. Apa namanya? Waktu itu seberapa keras gitu kamu mempersiapkan itu? Atau angkatan kamu lah zaman itu? Apakah serius banget belajar terus apa gimana sih? Mungkin kalau dari saya sendiri belajar terus ya, apalagi waktu pas masuk ke lab tuh benar-benar dipakai banget lah waktunya, biar nggak usah sambil main-main, jadi benar-benar serius. Kan buat uji kom juga
biar nggak jelek banget kan nilainya. Reputasi ya. Ya, reputasi. Guys, reputasi. Soalnya kamu termasuk yang inilah ya. Dulu juga ikut ini juga kan ya. Kompetisi juga ya. Iya. Olimpiade. Kelas berapa itu tuh? Kelas 12. Kelas 12 tapi semester awal sebelum persiapan Ujikom ya. Ujikom ke semester genap ya, semester 2 ya, kelas 12. Udah persiapan maksimal. Terus diumumkan ujian tidak ada. Itu ini gak sih di angkatan kamu gitu, TKJ ya, kisruh gak sih, maksudnya pada ribut gak sih, wah gua udah belajar gini nggak jadi. Ada gimana sih teman-teman kamu, gimana sih reaksinya sendiri, gimana gitu? Mungkin dari pandangan saya ya, senang sih. Kebanyakan kebanyakan seneng. Dikira teh wah gak jadi ini teh, wes wah gue capek udah belajar kan, kirain gitu. Ada beberapa tapi lumayan ini sih, saya waktu itu dapat banyak WA saya dari angkatan kamu tuh yang kayak, Pak kok kenapa nggak jadi sih, udah belajar gitu ya kan, kita nggak bisa apa-apa ya, itu kan keputusan ini ya. Tapi menurut kamu nih ya, dia ini kan udah lewat ya, udah 2 tahun yang lalu, ada hikmahnya nggak jadi ujian? apa jadinya? apa ya udah aja sekedar ya udah beruntung nih nggak ada ujian angkatan kita, apa gimana sih, ada hikmahnya kira-kira? Ada sih hikmahnya pasti. Apa hikmahnya? Hikmahnya nggak ujian. Iya nggak ujian. Tapi pasti secara pribadi kan rugi kan ya? Rugi banget udah ya saya ngerasain sih malam gitu. Ya saya yang ngajar juga ngerasain waktu angkat kamu tuh udah maksimal banget itu belajarnya. Kita kan nggak ada yang tahu ya masa depan kayak gimana sih. Katanya ada kejadian itu sampai hari ini masih belum beres gitu. Ya lumayan sih, tapi masih beruntung sih ya angkatan kamu nih, angkatan terakhir yang sekolahnya normal. Ya, itu. Artinya tuh walaupun nggak ada ujian, sebenarnya ilmunya udah maksimal gitu, udah lumayan bukan lumayan maksimal sih, ya maksimal banget loh belajar. Prakteknya nggak ada gangguan gitu ibaratnya, nggak ada ini nggak kayak yang sekarang kan banyak di rumah lagi jadi nggak bisa praktek. Intinya menjadi ilmunya mudah-mudahan sih bisa dipakai buat kerja gitu. Dan kalau nggak salah kan kamu kan sempat kerja juga ya kemarin kan? Kerja. Itu udah kuliah tapi sempat kerja karena kuliahnya online gitu. Iya, kuliahnya online. Itu kenapa memutuskan itu? Mungkin biar nggak bete aja Pak di rumah. Online gabutnya kerja. Aduh. Online terus di rumah nggak dapet duit apa? Iya. Kuota gede. Ya. Akhirnya kerja berapa bulan kemarin? 3 bulan. Itu di apa? ISP juga. ISP juga. Terus apa yang didapat pengalamannya? Kan sekolah. Iya, sekolah. Terus pernah PKL, tapi kan statusnya bukan pekerja ya, masih pelajar. Keluar, ya milih kuliah. Tapi gabut ya aja. Online baik. Jadi kerja gitu. Gimana tuh? Apa yang dirasain? Yang dirasain mungkin agak beda ya dari PKL tuh sebelumnya kan. Kalau bedanya PKL apa tuh? Tanggung jawabnya apa gimana? Ya tanggung jawab pertama. Terus ya kalau PKL tuh kan teknis, benar-benar ke lapangan. Kan kalau di tempat kerja tuh saya nggak ke lapangan, di NOC monitoring ya. Ya monitoring doang, kayak nerima telepon, komplainan. Kemarin, berarti bedanya di situ ya? Iya, di situ doang. Tapi masih ada hubungannya. Kalau masalah konfigurasi ini ngurusin? Ngurusin bagian fiber mungkin sama. Nah coba ini deh sharing ke adik-adik kelas kamu nih. Kamu kan ya walaupun cuma 3 bulan ya, gabut kerja. Bisa sharing nggak sih kalau kerja di ISP kayak gimana sih? Mungkin kerja di ISP atau kerja di mana aja yang pertama tuh mental sih. Pasti banyak tekanan dari atasan, kayak harus ini. Benar-benar prosedurnya harus dipatuhin. Terus? Yang pertama mungkin kalau teknis lah, urusan teknis paling pahami dasarnya aja kayak IP. Tapi kepake nggak sih apa yang dipakai banget sekolah? Pakai sih. Pakai, makanya jangan main-main. Bukannya jangan main-main. Iya, ngapain juga kan 3 tahun sekolah. Iya, 3 tahun sekolah. Keluar nggak bisa apa-apa. Kerjanya di itu, selamat datang. Aduh. Ya maksudnya ya sebisa mungkin mah apa namanya?
sesuai lah ya. Sesuai, yang penting sesuai. Tapi ini kuliah apa jurusan yang ngambil? Kuliah elektro sih masih agak ya, nyambung. Masih nyambung lah ya sama TKJ ya. Malah bisa jadi support ya, support. Sekarang kan udah ada IoT ya, gabungan dari itu ya. Nah kebetulan Hardi juga yang jago juga sih IoT waktu itu di angkatannya lah. Belum bikin beberapa alat ya. Waktu itu bikin alat apa sih? Pertama tuh smart home, smart plug, monitoring. Kayaknya nanti bisa di demoin ya Har ya. Mungkin kalau ada waktu. Ya kalau perlu dimodalin lah jurusan. Soalnya kita butuh alumni itu yang bisa apa sih ya, memotivasi gitu ya. Artinya ya apalagi sekarang kan yang kebanyakan di rumah gitu ya sekolahnya. Otomatis motivasi kurang dong, belajar teori-teori kayak gitu terus kan lama-lama ya. Boring banget. Nah kita butuh contoh-contoh. Nah, ya kebetulan Hardi ini di masa-masa transisi nih. Dari normal menjadi new normal. New normal. Ya itu mudah-mudahan sih ada yang bisa diambil ya. Jadi Hardi walaupun SMK dia milihnya kuliah belum beasiswa bukan deh? Bukan. Cuma jalur ini ya, apa namanya? SBM saya. Iya tahu. Dia belajar keras bisa masuk ke universitas negeri ya. Ya, cukup bergengsi juga sih di Bandung ya. Saya nggak bisa sebut lah namanya. Tapi bergengsi sih menurut saya, keren lah bisa kuliah di situ. Terus dia tetap melanjutkan passionnya dia di teknik ya, bukan jadi chef ya. Bukan jadi chef lagi. Kayak udah jauh gitu, kayak nggak mungkin. Ya nggak apa-apa sih, tapi itu mah anggaplah hobi lah ya. Hobi, passion sama kerjaan kalau bisa mah enak sih kalau semuanya sama ya. Tapi kan kita kalau bervariasi juga seru juga sih ya. Bisa kerjanya apa, hobinya apa, kenapa harus kenapa nggak bisa berjalan berbarengan kan ya. Misalkan Hardi kan hobinya masak gitu. Tapi kok nggak bawa makanan sih? Nggak bawa Pak. Masak lagi masak. Janji ya tadi. Nah, mungkin terakhir ini Madi. Ya mudah-mudahan tadi banyak yang bisa diambil ya. Jadi walaupun Hardi SMK, walaupun pilihan kedua di TKJ, tapi dia bisa menemukan cara ya. Itu mah hanya diri sendiri yang tahu sih ya, cara menemukan. Oh ya ini nih passion gue nih yang baru nih, gue bisa adaptasi nih. Ya cuma ya kalian sendiri yang bisa menemuin, gak bisa dipaksa itu mah. Kudu ikhlas juga sih ya dia. Iya ikhlas banget. Iya walaupun pilihan kedua ya, tapi ternyata yang kedua lebih nyaman. Iya. Gitu. Terus tetap mau ngelanjutin sekolahnya. Artinya Hardi tuh obsesi keilmuannya masih tinggi ya, masih pengen lebih dalam lagi ya. Mungkin bisa di mix nanti ya. Elektro sama networkingnya. Terus sempat kerja juga, lihat gabutnya aja nyari kerja aja. Bukan rebahan ya gabutnya ya. Bukan dengerin lagu melau ya gabutnya. Oh gitu coy. Nah terus mungkin ini terakhir saya pengen kamu ngasih pesen gitu ya ke adik-adik kelas kamu. Yang ya mungkin yang lulus baru kemarin kan adik kelas kamu juga tuh. Yang sekarang masih kelas 10, sekarang kelas 11, kelas 12 dengan kondisi yang kayak gini gitu ya. Walaupun sebenarnya sih belajar online tuh bukan hambatan ya. Ya kamu sendiri juga pasti walaupun lagi belajarin normal, cuma pasti sempat beberapa ini kan nyari materi-materi sendiri ya di online. Itu gimana dia? Ada pesen nggak? Mungkin yang pertama seriusin aja lah belajarnya, jangan main-main. Terus kalau udah dapat materi gunain sebaik mungkin lah. Kan bisa kepake juga di kehidupan nyatanya. Terutama sih ini ya, itu juga salah satu mental sih menurut saya mah. Mental dalam arti gini, ketika kita dikasih waktu untuk belajar, kita memanfaatkan waktu itu, ya itulah mental juga sebenarnya. Ya. Terus tadi kayak Hardi berani beradaptasi dengan yang bukan pilihan awalnya dia kan. Itu luar biasa banget sih. Kadang ya takdir tuh nemuin jalannya sendiri sih ya, kayak gitu ya. Paling itu aja sih yang bisa kita kulik dari Hardi ya. Dan nanti kedepannya bisa ngasih hal-hal yang positif lah buat kita ya di TKJ SMK 4. Mungkin nanti kalau udah lulus kuliah mungkin Hardi bisa sharing lagi ke sini, atau selama belajar ini ya punya ilmu-ilmu ini kita bisa share ke sini untuk memotivasi kalian nih yang di rumah. Intinya mah walaupun pandemi itu bukan hambatan ya, dan nggak perlu ada yang disesali, sebuah pilihan deh. Iya betul sekali Pak. Gitu sih ya,
life must go on lah ya, hidup mah terus berjalan dengan pilihan kamu gitu, dan takdir tentunya ya deh. Paling itu aja dari saya sama Ardi di sini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita obrolkan hari ini. Kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to IT Home.